Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Gita Madi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tutorial yang kemarin kita setting, yaitu membuat sebuah jaringan, topologi jaringan router di home server kita ya. Jadi saya akan coba akses filenya dulu. Kita akan lihat lagi topologinya. Mungkin kalau teman-teman yang baru bergabung, saya akan tunjukkan topologinya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung channel ini, kita banyak membahas tentang seputar teknologi ya, mulai dari Android apapun lah yang sekiranya lagi rame. Dan ini kita sekarang lagi project mini PC. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya, itu lengkap dari mulai home server sampai CCTV, dan juga sekarang ke Mikrotik. Nah, ini teman-teman adalah topologi jaringan yang kita buat kemarin. Jadi kita kemarin sudah proses instalasi router OS di VirtualBox. Kita sudah setting Ether 1, terus Ether 2, dan juga Ether 3 ya di bridge ini. Kita sudah sebenarnya sudah membuat, dan sampai sini kita sudah mengkonfigurasi IP-nya adalah 192.168.100 ya. Jadi kepala 100, dan disetting dari 10 sampai 100 untuk DHCP servernya. Nah, selanjutnya kita akan membuat router OS ini bisa diakses melalui Micmon. Jadi mungkin Micmon itu adalah salah satu software ya untuk men-setting Mikrotik yang lebih praktis gitu. Jadi kita menggunakan IP-nya. Nah, ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu konfigurasi, pastinya konfigurasi dari pool server, DHCP server, IP address, itu semua sudah kita lakukan. Sekarang kita akan coba setting di bagian usernya ya, user untuk konfigurasi si Micmon ini. Nah, untuk bisa kita Micmon, berarti kita harus mendownload atau menginstal Micmon dulu. Teman-teman bisa searching di Google, sebenarnya banyak ya tutorialnya. Ini yang mungkin salah satu yang work ya, yang bisa diinstal di mini PC saya. Dalam hal ini saya menggunakan Linux Mint. Ini cukup lengkap di ID CloudHouse ya. Ini basicnya adalah kita menggunakan Nginx kalau saya. Sebenarnya bisa juga yang lain. Saya kayaknya menggunakan Apache deh, bukan Nginx, sudah saya ganti. Tapi yang jelas itu adalah ya mirip lah, saya juga apa ini Nginx sama Apache itu apa nama sebutannya saya juga lupa. Intinya dia untuk menampilkan hostingan ya. Jadi, dan di belakang layarnya itu kita butuh namanya PHP, karena ini berjalan di kayaknya nama bahasa pemrogramannya adalah PHP dari si Micmon ini. Teman-teman bisa lah pelajari sendiri apa itu Micmon dan juga bagaimana konfigurasinya. Tapi ini adalah website yang cukup oke. Saya tidak akan menjelaskan cukup banyak, tapi mungkin saya akan highlight bagian proses instalasinya. Beberapa paket yang kita butuhkan, yaitu ada Apache di sini ya, terus ada PHP 8. Nah, dalam hal ini saya mungkin tidak menggunakan PHP 8 karena nggak support di mini PC. Saya hanya menggunakan PHP 7. Ini kita bisa cek kalau nggak salah lewat sini, PHP info kalau nggak salah. Kita coba bisa nggak ya, saya lupa sebenarnya. Begini ya, sorry, saya agak lupa codingnya, tapi coba kita cara cek versi PHP ya. Bisa pakai Grab ya, Grab PHP atau PHP ini PHP info ya. Benar sebenarnya PHP info, tapi nggak bisa. Kita harus pakai kita masuk ke dulu PHP info.
nggak bisa ya, atau nggak pakai ini. Ada mungkin kita harus pakai grab kali, grab. Oke, atau ada komen yang lain ya, intinya gitu teman-teman. Saya menggunakan PHP Minv kali ya, Minv, sorry. Nah ini teman-teman, PHP 7033 ya. Jadi teman-teman mungkin yang PC yang lebih baru atau mini PC yang lebih baru itu bisa menyesuaikan PHP yang diinstal yang support di ekosistem teman-teman. Selanjutnya setelah kita menginstal PHP, ini mungkin PHP-nya ya bisa Nginx, bisa Apache. Dalam hal ini kalau di settingan ini adalah Apache. Itu nanti di direct ke var www.html. Nah di sini filenya, atau kalau saya bisa akses juga itu di sistem var www, ini saya buat sendiri sebentar, www.html. Nah ini teman-teman, ini adalah file micmonnya. Ini kita bisa akses melalui localhost sebenarnya. Nah ini sudah terinstall, mari kita lanjutkan ke mikrotiknya. Ini adalah router yang kita setting kemarin, kita tinggal start. Nah, ini saya close dulu ya, close dulu, mungkin ini biarin aja. Terus skema begini tetap oke, kita buka aja karena ini sebagai panduan kita atau acuan kita untuk setting. Semoga berhasil ya, kadang-kadang agak sulit memang, tapi ya sudah, kita coba aja. Sekarang ini saya sudah jalankan ya, teman-teman bisa cek sampai proses instalasi selesai sampai menjalankannya. Oke, nah ini saya coba akses dulu si micmonnya, localhost saja sebenarnya, atau kalau nggak localhost juga bisa kayak IP yang saya dapatkan dari mikrotik router IndiHome berapa, misal 1.10 ya, kita akses saja gitu localhostnya, bisa. Ini sudah login bisa ya. Nah ini aman PHP, teman-teman bisa ikuti saja, itu pasti work. Terus kita lanjut ke mikrotik lagi, ini sudah masuk, kita password loginnya admin, passwordnya 1-4. Oke, continue. Terus saya coba akses melalui mana ya, sorry, kita akses melalui Winbox. Kita ke download, ini dia filenya, sorry yang ini. Oke, ini udah connecting, loh kok nggak bisa, sorry. Harusnya ini. Oh kayaknya ini nggak bisa lewat root. Oke, kita coba download. Nah ini kita executable. Oke, ini banyak malah konfigurasi. Oke lah, kita close aja. Oh, nggak bisa ya, mana tadi. Nah ini teman-teman, kita masukkan IP dapat dari mana, nanti kita cek dulu. Kita ke router, kita cek IP address. Nah ini teman-teman, kita mendapatkan IP dari Ether, kalau nggak salah Ether 2 ini ya, Ether 2, ini Ether 1 NAT, Ether 2 ini adalah host only dari VirtualBox, dapat 57.3. Nah ini kita akses melalui Winbox. Oke, ini kita close lagi. Double. Nah ini teman-teman 5.3, loginnya sama admin, passwordnya admin, kita connect. Oke, ini udah masuk. Ini lisensi saya tinggal 21 jam lagi, jam pakai ya. Terus kita ke coba address. Oke, ini udah ada masuk dan Ether 3 nya masuk, ini dia Ether 3. Oke, nah ini teman-teman,
mungkin teman-teman bisa cek video sebelumnya konfigurasinya bagaimana. Selanjutnya kalau ini biasanya kita lewat terminal ya. Sekarang kita akan coba konfigurasi hotspotnya melalui Winbox. Jadi kita teman-teman langsung ke IP, karena ini kita udah setting di HCP server. Nah, ini di HCP server, terus pool, address, semua udah kita setting. Di Ether 3 ini selanjutnya kita buat untuk hotspotnya. Teman-teman ke hotspot. Nah, di sini teman-teman klik hotspot setup. Nah, ini interface yang akan digunakan adalah Ether 3. Oh sorry, ini Ether 3. Ini yang dari USB tulang. Mana tadi? Ini USB tulang Ether 3, berarti Ether 3 ya. Next. Nah, ini local address-nya. Ini yang akan didirect dari nanti siapa yang mau login, dia harus mengakses IP ini, bisa ketikin next. Terus ini adalah address poolnya ya, next aja kan, ini udah setting ya, dari IP mulai 10 sampai 100, maka setiap semua yang terhubung ke Ether 3 itu akan mendapatkan IP range dari 10 sampai 100. Oke, kita next. Sertifikat ini non aja karena kita tidak ada sertifikat ya, mungkin kalau ada ya mungkin bisa digunakan juga. Oke, ini server sama aja, ini next saja. DNS nya sama, next saja. DNS name, nah ini bisa diisi bisa enggak. Kalau diisi mungkin bisa jadi gini, kalau teman-teman mau akses berarti harus akses DNS nya, misal saya kasih nama permadi.net. Nah bisa, tapi saya kosongkan aja biar dia terdirect otomatis melalui IP nya tadi ya. Ini adalah name local hotspot user. Nah ini user adminnya saya samain aja ya, admin passwordnya 1 2 3 4. Oke, kita next dan successful. Oke, ini udah selesai teman-teman, udah selesai. Sekarang kita coba hubungkan ke Micmon. Nah, sebelum menghubungkan ke Micmon, teman-teman harus atur di bagian sistem, terus saya agak lupa di bagian mana ya. Bagian port sebenarnya, saya agak lupa di bagian port itu yang mana. Hotspot, ke sistem, ini harus kita enable soalnya port. Nah ini teman-teman, oh sorry, kok nggak masuk ya. Sebentar, saya agak lupa ini bagian mananya. Harusnya ke sistem port ya kalau nggak salah, tapi kok nggak ada ya. Oke, saya coba baca dokumentasi dulu. Saya agak lupa di sini kan udah lama ya. Sorry, kayaknya kita baca dokumentasi di service ya, sorry di service. Nah ini teman-teman, API nya secara default itu 8720 dia portnya. Pastikan ini kondisinya enable, jangan disable ya. Kalau disable dia nggak akan bisa, kalau misalnya disable ya enable dulu. Selanjutnya
untuk login di Mikrotik saya biasanya menambahkan satu user lagi selain admin ya. Kita ke users, bisa grup, mungkin tambahin lagi grupnya adalah misal ini adalah apa ya, admin atau namanya biar enak apa ya, admin gitu aja ya, admin hotspot. Nah ini pastikan bisa write, terus bisa write, mana write, sensitif bisa, API bisa juga, atau bisa juga default, bisa semua bisa diakses. Tapi kalau ini nggak mau setting, teman-teman bisa pakai grupnya secara default, yaitu grup si full. Nah ini teman-teman, full access. Kita tambahkan aja, ini kan admin, kita tambahkan user. Nama usernya saya pasti Sigit ya, Sigit. Grupnya itu kan ada read write, nah saya full. Passwordnya 1234 1234. Nah ini teman-teman, play. Oke. Nah ini kita sudah full akses punya, jadi kita nggak harus lewat admin loginnya. Mungkin kalau teman-teman yang mau dibatasi siapa yang bisa mengkonfigurasi, itu bisa tadi di grupnya, tinggal diubah aja grupnya apa yang mau bisa di setting. Nah ini kalau sudah tadi kan kita lewat admin ya. Oke, sekarang kita coba masuk dari Mikmon. Nah ini Mikmon udah kita sediakan. Sekarang kita login Mikmon dulu. Passwordnya Mikmon secara default itu Mikmon, passwordnya 1-4. Oke, ini sudah login, ini saya close aja ya. Nah ini adalah hotspot dari si hotspot saya dari si Mikrotik sebelumnya. Nah ini saya akan tambah router. Ini nama sesinya mungkin ini bebas aja sebenarnya. Hotspot 2 IP Mikrotik, ini adalah IP dari si Mikrotik yang kita dapatkan. Kita bisa melalui yang tadi 192.168.57.53 bisa, ataupun dari yang 100 ya, 192 dari sini bisa, dari sini bisa, atau dari sini. Tapi saya akan lebih suka lewat sini karena dia langsung melalui host only dari Linux Mint, jadi cepat. Kita setting tadi mana ya, nah ini berarti 192.168.57.3 terus username-nya saya coba Sigit, passwordnya 1234, DNS-nya samain karena DNS kosong ya, jadi kita IP-nya 92.168.57.3. Hotspot name mungkin hotspot 2 samain kalau nggak salah, bisa juga dibedain hotspot 2. Oke, ini kita save dulu. Oke, Mikmon sudah tersave. Sekarang kita coba connect. Oke, ini teman-teman udah masuk kita. Ini ada 2 item pengguna hotspot. Kita coba cek dulu. Nah, ini ada default trial dan ada admin yang kita buat di awal tadi di sini di IP, terus ada hotspot users. Nah, ini admin ya. Sekarang kita akan tambahkan ID baru, misal tambah saya akan ini pakai hotspot 1, hotspot 2, sorry, server name-nya hotspotnya harusnya hotspot 2 ini. Oh sorry, hotspot 2.
kita akan coba lagi. Harusnya tadi servernya hotspot 2 ya, atau all juga bisa. Ini kalau mungkin kita menggunakan lebih dari satu di HCP server. Ini salah, ini hotspot 2. Kita coba ke pengaturan dulu, pengaturan sesi hotspot 2. Oke, benar, hotspot name hotspot 2. Hotspot nama baru aja kali ya, nah hotspotku, gitulah boleh, hotspotku. Oke, kita save. Oke, ini udah masuk. Sorry, kita save dulu. Oke, dashboard hotspotku. Oke, kita sekarang coba cek pengguna dulu, daftar pengguna. Oke, kita coba hapus yang ini. Oh, nggak bisa ya. Ya udah, kita tambah. Coba kita profil dulu, kita setting daftar profil. Ini default. Kita cek default itu apa. Oh, ini dia default non. Address poolnya ini berarti pakai LAN pool bisa. Kita kan pakai address poolnya LAN pool ya. Terus limitasinya nggak ada ini. Kita keluar juga nggak ada. Harga nggak ada, kunci pengguna juga nggak ada. Ini berarti default. Oke, sekarang kita LAN pool ya, kita simpan. Oke, namanya default. Sekarang kita coba ganti namanya, misal ini adalah admin. Cari admin, kita simpan. Oke, sekarang kita coba daftar profil sudah. Kita ke pengguna, daftar pengguna. Admin, profilnya admin. Oke, batas waktu kita nggak perlu karena ini admin ya. Terus sekarang kita mau tambahkan, coba tambah pengguna. Coba all aja, karena salah satu ini di router satunya ya, yang ini teman-teman, yang ini ada yang udah settingan udah lengkapnya, ini yang baru. Berarti namanya Sigit, bisa Sigit, passwordnya 1234, profilnya admin, batas waktu tidak ada, komentar tidak ada, admin. Gitu aja ya. Kita masuk. Oke, sudah ya, daftar pengguna, si admin sudah ada. Terus kita coba masuk ke, bisa nggak diakses si mikrotiknya. Terus 92, nah ini diaksesnya di 100.1 ya. Kita enter. Apakah dia bekerja? Tidak mau ya sekarang, karena di si Ether 3 belum terhubung. Sekarang saya coba hubungkan ke si home server Orange Pi biar dia masuk. Oke, Ether 3 harusnya connect. Kita coba dulu cek ERP-nya. Oke. Ether 3. Kita sekarang coba cek melalui
Orange Pi ya teman-teman. Ini nggak jalan, kita coba cek Orange Pi dulu. Ini nggak connect ya, kita coba disconnect. Wire 3 kita konekkan. Oke, kita coba cek di admin nih. Oh, kosong ya. Oke, belum terhubung. Kita coba cek IP address-nya. Ini agak rumit sebenarnya. Interface aman, tapi tidak ada sambungan di Ether 3-nya. Teman-teman bisa lihat tidak ada bandwidth yang mengalir. Sekarang kita coba hubungkan. Oke, sekarang kita coba akses di sisi Orange Pi. Kita akan pindahkan dulu layarnya. Oke, ini adalah server Orange Pi-nya. Kita kemarin sudah coba terhubung ya, agak rumit terhubungnya sebenarnya. Oke, ini kok ngelak, error. Kita coba restart aja kali ya. Oh, ini ngelak ya, ngelak servernya. Kita coba matikan dulu, karena kemarin server ini saya gunakan cukup berat ya teman-teman, untuk hosting dan menjalankan bot Telegram sekaligus server. Oke, harusnya ini booting. Kita coba apakah dia terhubung. Oke, sorry teman-teman, agak lama ya, karena emang konfigurasinya cukup rumit, sangat rumit menurut saya, karena kita nggak punya akses point ya. Dan kita coba hubungkan saja dari si router OS ke Orange Pi server. Oke, ini sudah mulai masuk. Oke, kita Ether 1 mana ya, kita cek IP dulu, cek ke terminal, kita cek IP, dapat IP berapa, kita if config. Kita tadi di Ether 1 atau Ether 0 kalau di sini ya, itu dapat 50. Kita coba ping 192, ping 192.168.100 ya, titik 100 ya, titik 1. Oke, ini kita coba hubungkan. Oke, belum terhubung ya. Kita coba browser juga. Kemarin caranya cukup aneh sebenarnya. Oke, kita coba ping IP dia sendiri, ping 1. Kita coba cek di bagian mikrotiknya. Kita biarkan saja, apakah dia sudah muncul di mikrotiknya. Oke, kita ke address IRP aja lah. IRP nggak ada ya, kita coba pasangkan. Oke, nggak ada ya teman-teman.
kita coba ping ke 192.168.100.1 apakah jalan. Ping 92. Mungkin kalau kita gunakan langsung ya teman-teman, tidak akan jadi masalah sebenarnya. Kita langsung install di dalam x86 nya tanpa perlu VirtualBox, itu sangat bisa sebenarnya, nggak serumit ini. Adapter 3, oke, host adapter 1 NAT. Oke, kita no attach dulu, save, kita network lagi, kita refresh ya. Bridge adapter INX, oke, save. Oke, ini 100.100 dapat di ether 3. Siapa yang terhubung? Kita coba ping. Oke, tidak masuk ya. Tidak masuk. Coba kita masuk melalui sini. Nah, ini teman-teman. Berarti IP 101 adalah IP dari si Linux Mint yang didapatkan oleh Linux Mint. 99 ini kayaknya IP dari si Orange Pi. Kita coba aja ping 168.100.99. Sorry, apakah terhubung? Oke, bisa ya. Berarti kalau kita ping dari Mikrotik, kita coba ping 168.100.99 timeout, dia tidak terhubung ya. Oke, kita coba lagi, ini kita close dulu. Sebenarnya udah masuk. Sekarang kita coba ether 3 nya kita setting dari si Orange Pi. Ini kita akan pindahkan dulu ini, sorry. Oke, ya ini. Oke, ini dapat IP nya nggak terhubung, sebenarnya udah dapat IP tapi tidak terhubung. Kita sekarang coba connect ke wire 1. Kita coba IP nya 192. Oke, nah ini dia teman-teman, masuk ya. Jadi kita sudah masuk ke Mikrotik OS nya dengan captive portal. Jadi kalau saya ini kan coba saya internet, bisa nggak ya? Tidak akan bisa. Oke, saya akan coba YouTube aja yang paling basic. YouTube, oh bisa YouTube ya, tapi kayaknya nggak bisa jalan. Coba yang lain lah. Kita ini misal nggak bisa ya teman-teman. Sekarang saya akan masukkan Mikrotik OS nya dari yang username kita buat tadi, dari Sigit ya, Sigit. Terus passwordnya adalah 1234, enter, dan masuk. Ini langsung bandwidthnya jalan. Sekarang kita refresh, langsung dapat teman-teman. Ya begitulah konfigurasinya kira-kira untuk mengakses si atau mengaktifkan captive portal dan hotspot ya, hotspot yang ada di Mikrotik OS. Sebenarnya bisa kita mengakses Mikmon dari sini. Kayaknya kita akses IP nya 192. Tadi kan dapat 100. Oh, nggak bisa, berarti nah ini teman-teman, berarti 99 adalah IP dari si yang diberikan router OS kepada Linux Mint dari konfigurasi tadi. Ini kita bisa internetan atau kita YouTube aja, buka YouTube, enter. Ini dia akan merefresh setiap 1 menit dan bandwidth jalan. Oke, ini tetap jalan. Kita sekarang akses dari sini ya, apakah berjalan. Mikmon, Mikmon, passwordnya 1234. Oke, ini udah masuk server 1, server 2, hotspot ya. Kita masuk ke yang ini, hotspotku yang kita buat tadi. Teman-teman lihat ada 3 item yang masuk.
ini kita pakai yang Sigit ya, up admin komennya, terus si hotspot aktifnya 1, kita cek siapa Sigit. Sigit itu mendapatkan, atau sini itu dapat IP 100 ya, dapat IP 100. Ini dia MAC addressnya, bandwidthnya ya, bandwidth ini uptime-nya 45 1 menit ya, 1 menit 45 detik. Kita refresh, oke naik ya. Ini kita coba nonton video kita aja kali ya. Ini coba gitu teman-teman. Jadi ini kalau saya remove ya hilang gitu, remove Sigit hilang. Atau ada settingan lainnya nggak ya? Kita dashboard dulu, kita coba lihat lalu lintas datanya atau monitor lalu lintas. Kita lihat yang Ether 3, kita coba cek bagaimana prosesnya. Ini sudah berjalan nontonnya ya di Project IoT ini, teman-teman bisa cek juga, itu saya membahas tentang IoT secara lengkap. Oke, ini sudah masuk. Oke, terus ini naik transfernya ya. Oke, skip. Nah, ini teman-teman udah masuk ya. Ini kita bisa refresh di sini, dia akan naik terus. Atau kita coba ke hotspot, dashboard aja, dashboard, item. Nah ini pada saat saya logout pastinya dia tidak akan bisa diakses lagi. Ini kan jalan ya. Saya coba logout selesai. Ini kita refresh. Atau dari sini. Oke, dia tidak akan bisa internet dan hotspot aktifnya hilang di sini teman-teman. Aktifnya hilang dan nggak bisa digunain, juga YouTube nggak bisa digunain. Pada saat kita login lagi, karena dia pakai cookies ya, jadi langsung bisa. Kita refresh dan Sigit masuk lagi. Gitu teman-teman. Jadi cukup panjang konfigurasinya, teman-teman bisa coba ikutin pelan-pelan, dan mungkin untuk yang baru bergabung bisa tonton video sebelumnya secara lengkap karena cukup panjang videonya. Kita dari masa instalasi, setting dari DHCP server, DHCP client, terus setting address, pool, firewall dan kawan-kawan, dan itu cukup panjang. Teman-teman bisa ikuti satu persatu tutorial tersebut, saya rasa cukup lengkap. Oke, mungkin sekian teman-teman dari saya. Semoga ini video ini bermanfaat. Teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dan menarik dari channel ini. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan chat di kolom komentar, nanti kita akan diskusi panjang. Sebisa mungkin saya akan jawab jika saya bisa. Oke, atau mungkin voucher yang generate mungkin itu di tahap kedua karena ini cukup panjang videonya. Kita setting dulu di hotspot, nanti mungkin voucher di tahap selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.